Halo Tribuners, selamat siang. Saya Denza Falevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan di hari ke-5 pasca bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Taufik selaku saksi mata ataupun yang menjadi korban juga saat lokasi longsor terjadi di Jalan Raya Cipanas pada Senin kemarin. Dan Ustadz Taufik ini merupakan rombongan SD Khairul Ummah Cianjur, yang dimana salah satu rombongannya tertimbun longsor hingga menewaskan 3 orang, dimana diantaranya 1 orang guru dan 2 orang murid. Nah, seperti itu Tribuners, dan saat ini saya sudah bersama dengan saksi mata langsung yang akan menceritakan bagaimana kondisi saat gempa bumi terjadi di Jalan Raya Cipanas dan gemuruh longsor yang terjadi pada saat itu. Assalamualaikum Ustadz, bisa diceritakan Ustadz gimana pada saat itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kami berangkat ke sana, ke Sarongge. Itu ada acara IPM ya, peningkatan IPM Cianjur, dan diikuti oleh Bupati dan sebagainya lah, dan teman-teman PKBM gitu. Karena kami ada kewajiban ya untuk ikut serta gitu ya, meningkatkan IPM Cianjur. Dan di sana ada acara bersama dengan warga belajar pada saat itu. Nah, warga belajar kami anak SD dan emang anak usia belajar gitu, dari usia 7 sampai anak SD lah. Nah, yang kami berangkatan itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Ketika sudah selesai kami turun ke bawah gitu ya, dari Sarongge. Saya kebetulan di mobil 1 bersama dengan santri kami yang perempuan, dan bersama dengan 1 orang asatid. Santri 15, perempuan asatid 1, 16, saya 17, dengan supir mungkin 18. Tapi kalau dari SD-nya itu 17. Nah, di belakang kami itu adalah rombongannya Ustadz Yunus ya, yang merupakan salah satu korban. Nah, Ustadz Yunus itu bersama anak yang di belakangnya sekitar 8 orang santri laki-laki. Nah, kami turun ya seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian di salah satu warung sate ya di Cugenang, namanya itu warung sate Sinta, yang mungkin kalau lihat di drone itu masih ada ya di warung satenya itu. Nah, ketika kami sudah melewati itu gitu ya, si warung Sinta, ada di sana itu di sebelah kiri kami gitu ya, itu ada seperti penahan batu-batuan gitu ya, dari besi gitu ya. Kemudian si itu tuh mengembang gitu ya, gitu, ditahan oleh besi itu ya, sejenis untuyan-untuyan besi itu gitu ya, yang menahan batu. Nah, ketika kami melihat itu ada asalnya rata kemudian mengembang, kami berhenti gitu. Nah, ketika berhenti gitu ya, saya ke supir, ke kanan Pak, ke kanan, langsung itu kan. Dan emang sopirnya itu subhanallah nggak lari, dia tanggung jawab, dia kemudian belok. Nah, ketika belok ini si besi itu langsung mengeluarkan ini dor gitu ya. Artinya penahan si besi itu enggak ini ya gitu, tidak bisa menahan longsor itu sampai brok gitu. Nah, kemudian kami ke belok di sana, agak aneh gitu ya, agak bingung kita gitu. Bingung gitu ya, karena melihat, wah subhanallah, kalau kami nggak diam, nggak berhenti, itu angkot itu udah selesai kan. Tapi pada akhirnya bingung gitu, masya Allah itu saya selamat gitu. Kemudian ketika lihat ke belakang, gitu ya, Allah gitu ya, itu longsor yang lebih besar daripada itu. Gitu. Itu juga besar karena sampai ke seluruh jalan tuh nggak bisa masuk lah gitu. Tapi ketika melihat ke belakang itu longsor luar biasa, tuh gede banget. Artinya pada saat itu kami sudah melewati longsor besar itu gitu. Kalau terlambat ya, untungnya si sopir itu emang cepat. Saya nggak tahu itu sopir itu pengen cepat gitu.
itu kenapa sih sopir itu cepet gitu ya, masya Allah gitu. Tapi ada untungnya juga ketika udah sampai seperti itu tinggi gitunya, kemudian panjang ya, itu kalau sekarang sekitar 100 sampai 200 meter gitu. Dan di sana tuh ada orang, artinya kami terhimpit Pak ya, terhimpit. Di sebelah kiri ada longsor, di sini longsor besar, di sini bukit, di sebelah sana ada warung sate Sinta itu, dan itu kan lembah kawasan Pakualaman, jurang gitu. Artinya kami sedang di penjara gitu, gitu. Kemudian itu sering ada dentuman, sehari itu kan 80 ya gitu. Ada bunyi itu dem, masya Allah gitu. Kalau saya melihat, karena saya tanggung jawab ya 15 santri gitu, dengan asap, dengan sadahnya gitu. Saya melihat bukit gitu, khawatir si bukitnya tuh kayak bukit yang sebelahnya, walaupun ada penahan besi itu, kawat besi gitu, itu khawatir kena juga kami gitu. Tapi juga kami nggak bisa ke belakang juga kan, di belakang juga itu ada jurang juga gitu ya, dan itu terletak juga si warung nasi sate itu. Akhirnya kami kumpul di sana sambil ada sebagian yang bikin video gitu, sampai teleponan gitu ya. Karena pada saat itu tertutup kayak di penjara gitu. Kami diam di sana gitu sambil berzikir, ke anak-anak berzikir, dan pada saat itu subhanallah anak-anak perempuan tuh nggak rewel gitu, lebih dewasa gitu walaupun anak SD gitu. Nah kami diam di sana sambil zikir, dalam temuan, Allahu Akbar gitu. Dan itu hening, dan subhanallah di sebelah kanan kami yang ada runtuhan longsor besar itu ada mobil ya yang terkena, tapi apa ya, sempat tertutup gitu. Maka ada sebagian orang yang selama itu membuka itu ya, membuka tanahnya, dibuka itu yang asalnya hening. Sebenarnya itu daerah ramai, daerah yang ada mobil itu langsung hening. Beberapa menit hening, tapi ketika dibuka itu mobil langsung dok, langsung ada tangisan, gitu, anak-anak gitu ya, yang di dalam itu satu keluarga gitu. Jadi kami juga, masya Allah gitu pada saat itu. Di lain pihak ada dentuman berapa kali, dan kami takut ini roboh, dan kami juga takut ini juga jatuh ke bawah gitu ya. Ini kan kami di antara 4 itu gitu. Di tengah-tengah khawatir kena ini, di belah sini juga. Tapi kami nunggu gitu ya, sambil membantu. Kemudian ketika menunggu itu, subhanallah itu saya sulit berpikir pada saat itu. Di atas yang bekas longsoran itu ada keluar gitu. Kemudian ada suara bilang ini, Ustaz Masya Allah. Pada saat itu saya nggak bisa berpikir gitu, ketika melihat itu dakwah salah satu anak yang di belakang itu, yang salah satu mobil yang di belakang, rombongan sama Ustadz Yunus ya? Dengan Ustadz Yunus gitu. Dia keluar, artinya dia jalan 100 sampai 200 meter ya, yang merupakan bekas runtuhan itu. Kemudian dia bilang, Ustaz. Kemudian saya datangi, kemudian ada juga yang menolong gitu ya. Sampai dia bercerita gitu, Ustaz. Dia ceritain temannya pada saat itu, karena dia melihat langsung. Iqbal, kasihan, perlu dibantu. Kemudian juga temannya yang lain dia sebutin, Pak Uzan dan sebagainya. Kemudian suatu kali dia bercerita, itu ada katanya yang celananya hitam, kemungkinan saya Yunus, kakinya patah, masya Allah. Pada saat itu saya pengen membantu itu, tapi pada saat itu ditahan ya oleh salah satu yang dari Pemda. Saat jangan dulu Pak, jangan dulu Ustaz. Ini masih berjalan ini, dentuman gitu ya. Nanti Bapak kesana, Bapak yang ini gitu ya. Makanya saya juga berpikir, oh iya gitu. Dari lain pihak, saya punya kewajiban 15 santri perempuan dan 1 asatid gitu ya, asatidah perempuan. Yang saya kira mereka ada di sana, hidup jelas dan harus diselamatin gitu.
Sedangkan yang di sana saya kurang tahu dan saya yakin ada warga. Karena di belakang itu kan ada mobil berjajar ya, dipastikan ada mobil yang berjajar yang selamat gitu. Walaupun ada dua hal yang saya pikirkan pada saat itu. Pertama, ketika dakwah bilang, Ustaz, hai turungan dari Ustaz Yunus. Saya meyakini mereka tuh selamat karena emang jauh gitu ya dari rombongan yang pertama. Tapi ketika ada dakwah di sana, artinya kena longsor. Tapi ada positif juga, mereka hidup. Kenapa ya? Dakwah juga hidup ini gitu, anak kecil gitu. Ya, kemudian dia cerita gitu ya bahwa mereka itu sempat ketika melihat ini ada itu ya longsor. Si sopirnya tuh kabur duluan. Si sopirnya kabur duluan karena dia tahu teman-teman yang lain pada keluar. Nah, dalam proses keluarnya itu beda-beda. Ada yang selamat, ada yang guling, ada yang kena dan sebagainya. Gitu ya, termasuk juga Ustaz Yunus gitu. Nah, kemudian setelah itu kami tunggu di sana gitu ya. Sampai dakwah juga terus berkata-kata seperti itu. Saya bilang, dakwah kamu dulu yang harus selamatin gitu. Ya, dan ini juga harus Ustaz selamatin gitu. Dan kita belum selamat ini tuh sebenarnya, lihat tuh di sana di sini dan sebagainya. Dia baru sadar, kemudian udah lama gitu ya dalam suasana seperti itu, tegang gitu ya. Kemudian terus ada dentuman itu, masya Allah ya, pada hari itu saya juga nggak ngerti kenapa ada dentuman kayak bom gitu, dum gitu. Ya udah, pada saat itu kita diam bersama dengan orang-orang yang terjebak pada saya itu ada sekitar 15-an sampai 20-an lah gitu yang terjebak. Bisa ada Pemda dan juga karena Pemda juga ikut acara Saroge itu. Nah, kemudian ada warga yang menunjukkan jalan. Masya Allah gitu ya, di sana kita ikuti warga itu. Ternyata di belakang itu walaupun ada jurang, ada jalan ya bisa terlewati gitu. Walaupun kami melewati rumah yang ambruk dan sebagainya gitu. Kemudian saya bawa mereka ke wilayah yang emang aman, yang tidak ada bukitnya gitu. Karena kalau ada bukitnya, masya Allah gitunya, kejadian longsor itu akan kemungkinan kembali. Tapi Pak, waktu di posisi longsor itu, Ustadz pernah atau sempat melihat kondisi kendaraan dari rombongan yang Ustadz Yunus atau gimana? Oh, saya nggak lihat gitu. Tertimbun karena aja. Karena antara sisi timbunan yang besar itu yang di kami dengan sisi yang Ustadz Yunus sebelah sana itu sekitar 1 sampai 200 meter. Makanya saya salut nih kepada dakwah ini gitu. Artinya dia ketika selamat nyari saya. Gitu ya, nyari saya di depan, kan belum tentu saya juga sebenarnya bisa jadi sudah ke sekolah kan, bisa aja, tapi dia nyari gitu dakwah ini gitu. Ya. Berapa lama Pak kejebak di dua longsor itu? Berapa menit ya, hampir 30 menitan ke atas lah mungkin ya, 30 menitan ke atas. Saya juga nggak lihat waktu ya, tapi lama gitu, saya serasa lama ya, mungkin pada saat itu lama karena emang tegang semuanya, serasa lama. Nah, ketika udah lepas ya, mereka saya selamatin, kemudian ada angkot, kemudian ke sana, kemudian saya masih di sana. Ya karena merasa tanggung jawab, ya pengen menolong dan sebagainya, ya walaupun terus dicegat-cegat gitu. Namun saya pegang HP, kemudian saya lihat HP ya, bagaimana kejadian, dan di sana di HP itu masya Allah gitu ya, ada anak-anak yang selamat ya, ada Rajwa selamat, masya Allah alhamdulillah gitu. Kemudian Iqbal selamat dan semuanya selamat gitu. Tapi 3 itu yang belum. Nah, dalam prosesnya itu ada asati 2 orang yang datang yang membantu saya gitu ya, untuk melakukan evakuasi gitu ya. Kemudian saya masuk lagi ke daerah di antara 2 longsor itu ya, kemudian ada yang nelpon gitu ya dari sono bahwa ada yang selamat, namanya Fauzan. Alhamdulillah ya, Fauzan selamat gitu. Kemudian wala alam itu kenapa ada orang tuanya juga gitu, barengan gitu. Akhirnya saya serahkan ke orang tuanya gitu ya untuk diproses. Nah, dalam proses itu langsung ada dentuman besar lagi gitu ya. Dung
wah itu masya Allah gitunya. Saya langsung dengan doa saat itu kembali lagi gitunya ke tempat yang tadi awal itu yang aman. Udah itu karena ini nggak kondusif, nggak benar gitu ya. Di lain pihak udah ada penemuan anak yang jumlahnya banyak gitu yang selamat gitu. Walaupun ada 3 yang belum selesai gitu. Tapi ya udahlah karena ini nggak benar kayaknya. Udah itu kami turun. Nah ketika turun, masya Allah, saya kira itu hanya sebatas longsor biasa di sana. Dan ternyata ini adalah gempa yang seluruh Cianjur. Makanya saya ketika langsung ke Cugenang itu ada yang rusak, ada orang bergerontakan gitu dan sebagainya. Wah masya Allah gitu ya. Makanya saya berpikir, saya dikasih kesempatan gitu ya oleh Allah gitu ya, kesempatan kedua untuk hidup gitu ya. Akhirnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.